Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan dari pembahasan kitab Menuntut Ilmu Syar'i, Jalan Menuju Surga, yang disusun oleh Al-Ustadz Yazid Ibnu Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Pasal beberapa kesalahan penuntut ilmu pada bagian yang berikutnya adalah adabul jidal, etika berdiskusi atau berdebat. Telah kita terangkan, pada asalnya perdebatan itu tidak disukai. Penuntut ilmu dianjurkan menjauhi gemar berdebat. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Tidaklah sesat suatu kaum setelah Allah memberikan petunjuk kepada mereka, melainkan karena mereka diberi ilmu pandai berbantah-bantahan. Summa tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah taala dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-58. Ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu, hai Muhammad, melainkan dengan maksud untuk sekedar membantah. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar, berbantah-bantahan. Di hadis yang sahih, dalam sebuah riwayat yang dihasankan, disebutkan di sini riwayatnya riwayat yang hasan. Inna abghadar rijali ilallahil aladdul khasim. Sungguh orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang sudah keras permusuhannya, lagi suka berdebat, bertengkar. Karena debat, kusir, itu ujung-ujungnya adalah kerasnya hati, mempertahankan kemauannya sendiri. Kecuali perdebatan yang di dalamnya menginginkan nilai kebaikan diperoleh, ilmu diperoleh, tegak syiar Islam di dalamnya.
Maka Allah pun mengatakan kepada nabinya dalam surah An-Nahl ayat 125, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Adapun perkara-perkara yang sudah jelas, konsekuensi hukumnya sudah tegas, para ulama tidak berbeda pendapat di dalamnya, maka tidak perlu diperdebatkan. Memperdebatkan sesuatu yang sudah jelas dalam Al-Quran berarti memperdebatkan isi Al-Quran itu sendiri. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi melarang seseorang ikut andil bagian dalam perkara yang manusia memperdebatkan Quran. Maknanya Nabi berkata, bila engkau melihat dua orang berdebat tentang Al-Quran, maka tinggalkanlah. Maksudnya ayat-ayat yang sudah muhkam, para ulama mengambil kesimpulan darinya tidak ada perbedaan pendapat dalamnya, maka tidak boleh diperdebatkan. Misal masalah kewajiban memakai jilbab, ini hukumnya sudah jelas. Memakai jilbab itu enggak ada perbedaan pendapat, yang mana satu mengatakan wajib, yang satu mengatakan sunnah, enggak ada. Semua sepakat. Nas-nas tegas menjelaskan jilbab bagi wanita hukumnya wajib. Jadi jangan diperdebatkan lagi tentang wajibnya jilbab. Salat 5 waktu, rukun, salah satu rukun di antara rukun Islam, maka jangan diperdebatkan lagi. Takdir bagian daripada rukun Islam. Nas menyebutkan dalam hadis Nabi SAW yang tegas ketika ditanya tentang akhbirni anil iman, beritakan kepadaku tentang iman, yaitu rukun iman. Beliau menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Berarti permasalahan takdir, permasalahan bagian dari rukun Islam, jangan perdebatkan tentang masalah rukunnya. Wadah ikhwati. Nah, beliau menjelaskan demikian. Adapun perkara-perkara yang diperdebatkan itu yang masih diperselisihkan oleh para ulama yang sifatnya tanawu, tidak mengapa didiskusikan. Yang ilmiah, misalnya masalah bersedekap. Sebagian mengatakan bersedekap di dada, sebagian mengatakan di perut, sebagian mengatakan di mana saja, sebagian berkata tidak perlu bersedekap. Nah, ini diperdebatkan. Dicari dalil-dalilnya, mana yang menguatkan pendapat ini, mana yang berkata pendapat ini, apa alasan mereka, demikian. Karena memang ini pun terjadi khilaf di antara para ulama. Masalah menutup wajah, masalah jilbab yang menutupi anggota tubuh tidak diperbedakan pendapat, tidak ada perbedaan pendapat, hukumnya wajib. Tapi masalah menutup wajah masih ada khilaf. Faham ya kawan? Sebagian ulama kita berkata wajib, sebagian ulama kita mengatakan afdoliyah, mustahabah, perkara utama yang disukai saja, tidak sampai kepada derajat wajib. Dan ini perselisihan yang ma'ruf. Ulama mutaakhirin misalnya yang berpendapat tidak wajibnya menutup wajah, Imam Al-Albani pun demikian, beliau menganjurkan keluarganya memakai apa? Penutup wajah. Al-Imam Al-Utsaimin, Al-Imam bin Bas rahimahumullah ta'ala, beliau berpendapat wajib menutup apa? Wajah. Imam Muqbil rahimahullah ta'ala berpendapat wajib menutup wajah. Khilaf para ulama. Masalah sutra, tentang tingginya sutra masih diperdebatkan oleh para ulama. Apakah garis termasuk sutra atau tidak? Haruskah sutra menggunakan benda yang tinggi? Khilaf para ulama. Masalah mihrab, apakah masjid itu boleh pakai mihrab atau tidak? Sebagian berkata bid'ah, mihrab bagi masjid. Sebagian lagi berkata tidak mengapa, hukumnya mubah untuk menandakan arah kiblat. Masih khilaf. Masalah merapatkan kaki di dalam salat masih khilaf para ulama. Tentang menempelkan pundak, iya wajib. Tapi masalah menempelkan kaki, para ulama berbeda pendapat. Apakah itu wajib ataukah itu hanya sekedar apa? Mustahab. Nah kalau yang seperti ini, nggak mengapa didiskusikan antara ahlul ilmu dengan ahlul ilmu. Maka beliau menjelaskan ada etika. Kalau terpaksa suatu perkara harus didiskusikan, ada beberapa adab yang mesti diperhatikan.
sebagian diskusi yang ilmiah yang dilakukan oleh penuntut ilmu agama, ketika tidak mempelajari etika yang benar, dia keluar dari tujuan utamanya, sehingga kata beliau membawa mereka terjatuh ke dalam hal-hal yang dilarang oleh syariat, seperti mempertahankan hawa nafsu, fanatik kepada apa? Madhabnya, mengecilkan lawannya, tidak memandang dalil-dalilnya. Ini pelanggaran-pelanggaran syariat. Baik karena ingin menang sendiri atau rasa sombong. Apa sih sombong itu, ya kawan? Apa sombong itu? Sudah kita bahas. Apa sombong? Menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Batrul haq wa ghamtun nas. Atau karena ada dendam kepada lawan diskusinya, sehingga dia pandai berbicara, memutarbalikkan perkataan seolah-olah yang dia ucapkan apa? Benar. Malu menarik kesalahan dirinya dan yang lain-lainnya. Ini enggak pantas terjadi pada diri seorang muslim yang menuntut ilmu, di mana para penuntut ilmu itu menjadi panutan, contoh dalam perkataan, qudwah dalam perbuatan, tingkah lakunya itu bisa menjadi bagian dari gambaran Islam. Nah, berikut ini beliau Al-Ustadz Hafidhahullah Ta'ala menyebutkan beberapa etika dalam berdiskusi yang mestinya diperhatikan bagi penuntut ilmu kalau terpaksa harus berdiskusi. Ingat, kalau terpaksa harus berdiskusi. Yang pertama, meluruskan niat. Jadi membenarkan niat terlebih dahulu. Ikhlasun niyah, salihun niyah, yanduru ila maqasidi niyatihi ma arada biha bi al-jidali awil khusumati awil khiwari awil munadarati. Dia perhatikan benarnya niat, lurusnya niat di dalam berdebat, di dalam berdiskusi, di dalam membantah. Apa itu? Ibtigha ridwan Allah, mencari keridhaannya Allah Ta'ala. Liidharil haq, supaya bisa menampakkan yang benar. Dan ini bukan perkara yang remeh. Justru ini perkara yang paling berat. Bukankah Sufyan menyebutkan ma ra'aitu syai'an athqalu fi qalbi min umurid dinillahi ta'ala illa niyyah. Aku tidak menjumpai suatu perkara yang terasa berat bagi diriku di dalam hatiku melainkan perkara agama yang paling berat itu adalah niat. Oke? Awalnya niatnya mungkin karena mencari kebenaran, tapi ketika hawa nafsunya mulai tersudutkan, mulai ditolak kebenaran. Debat karena ingin mencari menang, tidak lapang dada. Biasanya terjadinya karena tergesa-gesa. Kepingin orang lain kalah dari dirinya. Kepingin orang lain mengakui dia yang benar. Karena tujuan berdebat sebenarnya bukan itu. Tujuan berdebat itu menyampaikan yang hak. Kalau orang mau menerima, ya sudah, alhamdulillah, itu yang kita inginkan. Ketika orang tidak mau menerima, Allah tidak akan diam. Mengapa kita memaksa mereka mengikuti apa yang kita inginkan? Terkadang para thalabul ilm lalai dalam masalah ini. Pokoknya kalau sudah debat, sudah. Enggak mau ikut dengan kita, berarti dia sesat. Harus dikatakan, harus begini. Padahal kadang-kadang manusia berproses. Hari ini mungkin dia belum menerima, esok dia memikirkannya. Lalu dia renungi dalil-dalilnya, lalu dia menjumpai kebenaran ada pada lawannya. Ia bertobat. Itu yang kita harapkan. Dan itu suksesnya hasil sebuah perdebatan. Enggak mesti sebuah hasil perdebatan itu suksesnya hari itu juga, enggak. Syekhul Islam berdebat dengan musuh-musuhnya, walaupun musuhnya itu udah kalah telak di depan mereka, di depan beliau, rahimahullah ta'ala, beliau tidak memaksa orang itu mau mengikutinya. Bahkan musuhnya membuat makar yang lainnya, beliau serahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena demikian memang sifat ahlul ilmu. Nah, kata beliau para ulama salaf. Kalau di sini disebut para ulama salaf berarti siapa maksudnya, kawan? Siapa yang disebut dengan para ulama salaf? Ya, setiap mereka yang berjalan mengikuti jejaknya para sahabat dalam beragama. Ini ulama salaf.
Berdiskusi untuk saling menasihati. Lihat ini, penting. Jadi kalau yang dilakukan oleh para ulama salaf itu adanya sebuah diskusi, tujuan mereka diskusi itu menasihati, bukan mencelakai. Saya pernah sampaikan kepada antum, apa arti nasihat? Jangan sampai antum lupa. Buka catatan antum. Ini ketika masih ada di Masjid Namirah, ketika majelis ini kita sampaikan. Apa sih arti nasihat? Abu Laila. Lupa. Siapa yang bisa? Saya udah pernah sampaikan ini. Apa sih makna nasihat itu ya kawan? Ibu-ibu, ada yang tahu? Apa arti nasihat ummahat? Anak-anak. Anak-anak ada yang tahu? Siapa tahu anak-anak ada yang lebih tahu daripada antum? Apa? Iya, nasihat itu sesuatu yang diberikan kepada orang lain agar dia berubah menjadi lebih baik. Itu nasihat, bukan merusak. Keinginan untuk melakukan sesuatu supaya saudaranya itu berubah menjadi lebih baik. Bukan malah ditutup pintu kebaikan-kebaikan dalam dirinya. Karena sebagian orang berdebat, setelah berdebat dia ceritakan ke orang lain, ditambah-tambah lagi dengan kebohongan. Si fulan sudah debat dengan saya, enggak keluar satu dalilnya sama sekali. Dusta. Mungkin dia menyebutkan dalil cuman kurang apa? Kurang kuat. Kenapa harus berdusta? Apa dia tidak takut kepada Allah Tabaraka wa Taala bahwa satu kalimat dusta itu cukup bagi dirinya untuk menjerumuskannya ke dalam api neraka? Sahih ya Alhamdulillah. Karena dusta itu sifatnya siapa? Sifatnya siapa? Orang munafik. Sahih? Sifat orang munafik. Nah makanya Alhamdulillah rahimanillah harus dengan niat karena ingin memperbaiki, ingin menasihati. Nabi berdebat dengan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir. Nabi menginginkan kebaikan pada diri mereka. Mereka tidak menerima, selesai. Perkara kecuali musuh itu ketika berdebat dia memburukkan Islam padahal hujah telah tegak seperti matahari di siang hari. Itu pun masih dipikirkan masalah dan mudaratnya. Apa tindakan selanjutnya? Mungkin boikot atau bahkan mungkin sampai apa? Memberikan takzir kepada dirinya, hukuman tertentu. Tapi ini bab yang lain. Tapi yang penting, beliau berkata, para ulama salaf berdiskusi untuk saling menasihati dan liidharil haq, menampakkan yang benar. Karena para ulama tahu tidak mungkin manusia benar terus. Ketika dia jumpai saudaranya itu keliru, dia ingin kebenaran ini sampai kepada saudaranya. Kalau kebenaran sudah sampai kepada saudaranya, selesai perkara. Itu menang namanya. Menang itu enggak mesti orang harus ikut dia, enggak. Kalau begitu keadaannya berarti ketika Nabi mendakwai orang Quraisy enggak berhasil ketika mereka tidak mau ikut. Cuman berapa orang saja yang mau berhijrah, yang mau masuk Islam. Kan begitu ya Alhamdulillah. Lebih banyaknya bagaimana? Menentang Nabi. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian Alhamdulillah? Nah, jadi untuk lidharil haq, untuk menampakkan kebenaran. Jika seorang dari mereka tidak mengetahui, maka yang lain mengingatkannya. Sebab tujuan diskusi adalah menampakkan kebenaran. Saya dengar kamu begini begitu. Bagaimana menurut kamu? Saya punya pendapat seperti ini. Begitu. Tentu jangan mengatakan, oh pendapat kamu ternyata beda dengan saya punya dalil ini dan itu. Diskusikan. Oh dalil ini jihahnya ke sini, arahnya begini. Dalil saya ini arahnya ke sini. Ulama mana yang berkata seperti kamu? Pendahulumu siapa? Pendahuluku siapa? Ketemu nanti. Tidak mungkin tidak ketemu. Karena kebenaran itu hak. Kebenaran itu cuma satu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Kul hadihi sabili. Katakanlah Nabi Muhammad, inilah jalanku, cuma satu. Ad'u ilallahi ala basira. Aku menyeru manusia kepada Allah Ta'ala di atas basira. Berarti kebenaran gak mungkin berbilang. Nah akan ketemu. Tapi dengan niat yang benar, ikhlas. Faham ya kawan? Ya mulailah dari keluarga dulu. Belajar debat itu dengan siapa? Istri dulu. Yang ilmiah, yang ikhlas. Ya, istrinya punya pendapat begini, coba diajak diskusi. Bisa jadi mungkin istrinya lebih benar daripada dirinya. Dan jangan disikapi sebagai musuh baginya. Nah begitulah kita bersikap kepada orang lain. Bayangkan kalau antum bersikap kepada istri, kemudian istri antum gak menerima pendapat antum, tiba-tiba antum mengambil sikap apa? Istriku ini sesat sudah. Apa akhirnya alhamdulillah?
Apa akhirnya? Cerai. Padahal wanita kadang-kadang menerimanya agak lambat loadingnya gitu kan ya. Kan begitu ya, wajar. Nggak mungkin langsung dikatakan sesat, nggak mungkin. Fahim ya kawan? Dia ingin diperbaiki istrinya, ikhlas karena Allah Ta'ala. 2. Etika yang kedua, hendaklah mengetahui dan mengerti permasalahan yang diperdebatkan. Nah ini penting juga. Orang berdebat itu punya bekal dulu. Jangan debat dulu baru cari apa? Ini ciri-cirinya ahli bid'ah. Imam Al-Barbahari itu menyebutkan di antara ciri-ciri ahli bid'ah itu beramal dulu, berkata dulu, menghujat dulu, baru cari apa? Hujah. Oh iya ya, saya sudah berkata ini apa dalilnya, baru dicari. Ini nggak mungkin ilmiah. Orang yang berdebat itu harus mengumpulkan data dulu. Kumpulkan data, kumpulkan perkara-perkara yang dia ketahui. Lalu ketika itu dia meyakini benar enggaknya, dia sampai kepada kesimpulan saat ini yang aku pegangi insya Allah benar. Oh mungkin ada orang yang berpendapat berbeda. Masalah kunut misalnya. Cari bekal dulu, apa sih kunut itu? Gimana sih dalam Islam? Ada enggak dia itu? Pernah enggak Nabi melakukan kunut? Kalau seandainya ada, kapan berkunut? Apakah terus menerus? Ulama siapa saja yang berpendapat? Dikumpulkan datanya. Setelah terkumpul datanya, lalu dia mengambil sebuah kesimpulan. Oh, aku berpendapat kunut subuh ini terus-menerus bid'ah. Lalu ada orang lain yang berpendapat enggak, kunut subuh itu hukumnya apa? Sudah diskusikan apa alasannya. Kita kemukakan data kita. Ternyata dia terkalahkan dengan data kita dan dia tidak mau menerima. Kita ingat dengan firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Selesai. Saya alhamdulillah. Antum enggak sakit hati jadinya. Tapi kalau antum memaksakan pendapat antum lalu orang lain enggak nerima, antum sakit hati, enggak bisa tidur siang malam itu alhamdulillah. Habis debat makan enggak enak. Iya toh? Makan enggak nyaman, mikir bingung. Apalagi kalau datanya kalah, makin bingung lagi. Seharusnya kalau manusia itu karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, enggak begitu. Ya dia dia ngerti permasalahan yang mau dibedakan itu apa dulu. Kadang orang mendebat seseorang, yang didebat itu apa yang dibicarakan oleh orang yang didebat enggak sama dengan apa yang dia ungkapkan, yang diungkapkan orang yang mendebat, enggak ketemu gitu. Enggak ketemu. Dan ini banyak terjadi di antara para penuntut ilmu. Wadah ikhwati rahimanillah. Sebagai contoh misalnya, seseorang ketika dia mengatakan bahwa tidak semua orang muslim langsung masuk ke dalam surga. Sesungguhnya Nabi pernah menjumpai seseorang keluar dari api neraka dan dia orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Berarti dia apa? Muslim. Lalu ada orang mendebat, salah antum Ustaz. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan man kana fi qalbi misqala dzarratin minal iman dakhalal jannah. Siapa yang dalam hatinya ada sebesar darah keimanan dia masuk surga. Berarti orang iman pasti masuk surga. Lihat, enggak ketemu toh? Ustadznya mengatakan enggak semua orang muslim langsung masuk surga. Dia berkata, "Salah antum Ustaz. Orang muslim pasti masuk surga." Lihat. Ngerti enggak antum ketemunya? Paham ya, Bang ya? Karena orang ini salah paham tentang dalil. Jadi kumpulkan dulu datanya. Ngerti permasalahan yang mau diperdebatkan olehnya. Dan penting dicatat, sebagian ulama seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan, perkara yang diperdebatkan itu mestinya juga diketahui diperdebatkan oleh orang yang datang sebelumnya. Faham? Perkara yang diperdebatkan itu adalah suatu perkara yang orang yang datang sebelum kita, mereka juga berdebat. Nah kalau orang-orang yang di zaman dulu nggak berdebat, jangan didebatkan. Jangan perselisihkan, maksudnya jangan didiskusikan. Kalau kita mendiskusikannya, ya berarti kita lebih pandai dari pendahulu kita. Mereka saja tidak pernah mendiskusikannya. Tujuannya apa? Ketika terjadi diskusi nanti akan ketemu kebenarannya karena orang yang terdahulu sudah pernah membicarakannya. Bab kunut misalnya, sudah didiskusikan atau belum? Sudah, ulama kita sudah berdiskusi, kitab-kitab fikih sudah ada. Mazhab Syafi'iyah demikian pendapatnya, mazhab Hanabilah demikian. Ada dalam kitab-kitab mereka perdebatannya. Sehingga ketemu.
Kalau bab yang para ulama saja nggak berdebat, kemudian kita berdebat, ya kita seolah-olah seorang apa? Ulama itu sendiri. Dan ini kekeliruan. Fahim ya khonfillah. Nah, apa contohnya? Pakaian. Para ulama nggak memperdebatkan masalah pakaian, karena pakaian itu masalah apa? Adat. Selama menutup aurat selesai perkara. Nggak ada perdebatan dilarang pakai baju batik, nggak ada. Nggak ada para ulama yang memperdebatkan. Satu berpendapat baju batik terlarang, satu berpendapat apa? Baju batik justru sunnah, nggak ada. Maka jangan perdebatkan masalah apa? Sholat pakai baju batik. Ini bikin perdebatan yang baru, nanti muncul bid'ah darinya. Fahim tuh ya kawan? Pakai sarung atau nggak pakai sarung? Pakai bantalan baru ada perdebatan. Bagaimana hukum sholat memakai apa? Bantalan, celana yang sempit, ngapret kata orang Jawa itu. Ya? Ada ya pemuda yang begitu kan? Bajunya baju koko, celananya celana botol kata anak muda. Kata anak muda celana botol gitu. Bentuk tubuh. Itu diperdebatkan, tapi kesimpulan akhirnya para ulama berkata haram pakai celana itu untuk salat. Fahim ya? Nah, kalau seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, menampakkan semangat saling mengasihi. Ini juga perkara yang mendasar dalam masalah debat. Debat itu dasarnya adalah saling menyayangi. Dia saudara saya saudara baginya. Dia orang tua saya anak baginya, atau kebalikannya. Ada rasa kasih sayang. Sebagaimana kalau kita berdebat dengan anak kita, bagaimanapun dia anak kita menyayangi. Ada perasaan menyayangi, mengasihi atas dasar persaudaraan. Baik sebelum berdebat, ketika berdebat, maupun setelah selesai apa? Berdebat. Karena bisa jadi setelah berdebat mereka nggak ketemu juga. Iya atau iya? Bukan iya atau tidak, iya atau iya. Gitu. Setelah berdebat belum tentu antum sepakat. Tapi tetap harus atas dasar apa? Kasih sayang, atas dasar persaudaraan, atas dasar saling menasihati. Para ulama salaf, kata beliau, mereka juga berdebat dalam suatu masalah dalam bentuk diskusi, musyawarah dan saling menasihati. Kadang dalam masalah ilmiah, kadang masalah amaliyah. Bisa terjadi perbedaan pendapat, tapi lihat, mereka tetap bersatu, bersaudara, menjaga agama mereka, saling memelihara. Ya toh? Kan berdebat Imam Ahmad dengan siapa? Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya toh? Berdebat tentang masalah apa? Asma wa sifat. Akhirnya tobat Abu Hasan Al-Asy'ari dari sifat apa? Keyakinannya tentang keyakinan Asy'ariyahnya itu. Tapi mereka saling menghargai. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga berdebat dengan muridnya. Siapa? Ibnu Qayyim rahimahullah. Berbeda pendapat dalam beberapa perkara. Syekhul Islam berbeda pendapat dengan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam beberapa perkara. Tapi mereka sampai Ibnu Qayyim berkata, kami mencintai Syekhul Islam, tapi kebenaran lebih kami cintai. Kalimat ini menunjukkan dia menyayangi gurunya, menghormati siapa? Gurunya. Ikhwafillah. Boleh? Adapun perdebatan pada hari ini apa yang terjadi? Belum debat aja sudah masang muka serem. Belum debat bukunya udah setumpuk dibawa. Ketika dibawa, kenapa dibawa? Buat supaya menggetarkan hatinya mereka. Masya Allah. Kalau ini debatnya, pasti tujuannya untuk apa ya kawan? Nah, berbangga-bangga diri. Keliru. Lalu kata beliau yang keempat, menahan diri dan tidak marah kepada lawan debat. Dan ini perkara yang sangat berat. Perkara yang sangat berat, menahan diri dan tidak marah kepada lawan debat. Karena kemarahan itu menyelisih syariatnya Nabi. Ketika Nabi menyebutkan la tadabaru, la tabaghadu wa la tadabaru, jangan kalian saling membenci, jangan pula kalian saling membelakangi. Tidak mungkin membenci dan saling membelakangi kecuali muncul dari sikap marah. Oleh dan marah itu kebanyakannya datang dari syaitan. La taghdab, kata Rasulullah 3 kali. Jangan gampang marah. Innal ghadaba minasy syaitan. Sesungguhnya gampang marah itu datang dari godaan syaitan. Dan itu berat. Biasanya
Kemarahan itu muncul juga karena ketidakadilan orang yang berdebat di dalamnya. Kadang debat itu nggak ada kaitannya, sengaja dipancing-pancing kemarahan. Kalimat-kalimatnya diputar-putar supaya orang menjadi marah. Itu juga bukan niat debat. Kalau antum debat dengan orang, kemudian orang itu mencari-cari kesalahan antum dengan kata-kata yang diputar-putar, tinggalkan majelisnya. Karena dia tidak menginginkan kebenaran. Orang itu hanya menginginkan pendapatnya saja yang didengarkan. Nggak ada manfaatnya. Buang-buang usia. Sementara Allah berkata, wal asri innal insana lafi, demi masa sesungguhnya manusia itu pada asalnya apa ya kawan? Merugi. Rugi buang-buang masa debat dengan orang lain. Faham tuh? Nah, yang kelima, etika yang kelima, segera menarik pendapat ketika kebenaran berada pada pihak lawan debat, dan ini termasuk sifat pengikut kebenaran. Ini benar. Kalau memang ada yang benar, dia jumpai kebenaran, belajarlah untuk apa? Tawadhu, rendah hati, kemudian inabah, kembali kepada Allah, akui yang diucapkan oleh lawan debatnya itu hak, dan bukan aib bagi seorang ahlul ilmu mengakui kekeliruan dirinya. Bukan aib. Maka Anda jumpai banyak di antara para pendapat para ulama, atau di antara para ulama menyebutkan ulama fulan punya dua pendapat. Misalnya Imam Syafi'i, ada qaulul qadim sama ada qaulul jadid, ya toh? Ada pendapat yang lama, ada pendapat yang baru. Kadang pendapat yang baru berbeda dengan pendapat yang lama. Itu menunjukkan kadang-kadang seorang ahlul ilmu setelah mendapat sebuah pengetahuan, dia akan rujuk kembali dari pendapat lamanya yang keliru. Dan itu bukan hanya Imam Syafi'i, Imam Ahmad pun demikian, punya dua pendapat, kadang dua pendapatnya berbeda. Sifat ahlul ilmu seperti itu. Terdapat dalam sebuah riwayat, walaupun sanadnya kata para ulama dhaif, tetapi kita bisa mengambil makna dari riwayat ini. Ketika Umar bin Khattab berkhutbah di atas mimbar dan menentukan mahar bagi wanita tidak boleh lebih dari 4.000 dinar. 4.000 dinar itu banyak ikhwannya. Lalu ada seorang wanita yang berkata dengan mengatakan, alaisa as-saddaqu haqqun lil mar'ati, bukankah yang namanya mahar itu haknya perempuan? Dia mau minta 400, 40, 4.000, 4 juta, itu haknya perempuan. Maka dalam riwayat itu Umar mengatakan, sadaqah, dia benar. Sadaq, dia benar. Dan aku salah. Tidak berat hati untuk mengatakan si fulan benar dan saya keliru. Berarti seorang yang berdebat, di saat dia menjumpai lawannya itu ada tanda-tanda kebenaran, ya sudah diakui. Ya bisa jadi suatu saat kemudian dia berubah lagi pendapatnya, dan itu biasa. Hal yang wajar pada diri seorang penuntut ilmu selama dia mengharapkan di dalamnya itu mencari kebenaran. Kadang dia berubah begini, kadang dia berubah, selama perkara itu masih dibicarakan oleh ahlu sunnah, selesai perkara. Faham tuh ya kawan? Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Apa misalnya? Adzan di telinga bayi yang baru lahir. Dulu Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala berpendapat adzan di telinga bayi yang baru dilahir itu sunnah. Lalu beliau membawakan beberapa riwayat yang kemudian beliau menghasankan riwayat itu. Ternyata muridnya mengingatkan riwayat itu ternyata ada seorang rawi yang menjadikan sebab hadisnya tidak bisa terangkat menjadi hasan. Hadisnya itu dhaif. Maka saya menarik pendapatnya. Tapi orang-orang yang punya kebencian dengan Syekh Albani menuduh Albani itu orang yang pelin-pelan. Kemarin bilang A, sekarang bilang B. Dia tidak tahu, justru itu menunjukkan kemuliaan ahlul ilmu. Di saat menjumpai yang benar, dia rujuk kepada apa? Kebenaran. Faham ya kawan? Itu harus dimiliki oleh orang yang mau berdebat. Kalau dia terpaksa harus berdebat. Yang ke-6, tidak menyiarkan kekalahan lawan debat, karena ini adalah sifat buruk bagi penuntut ilmu. Ini menunjukkan bukti debat yang paling baik enggak di depan orang banyak. Debat yang paling baik 4 mata. Kan itu termasuk nasihat. Bisa jadi orang yang mendebat ilmunya lebih sedikit daripada yang didebat, tapi dia benar perkataannya. Sementara orang yang ilmunya tinggi itu didebat di depan orang banyak, di depan murid-muridnya, dia akan malu. Justru itu menutup pintu kebaikan bagi orang itu. Dan itu bukan amar ma'ruf nahi munkar yang seperti itu. Kalau dia jumpai orang yang didebat itu keliru, ya dia sabar, diulangi lagi nasihatnya, diingatkan lagi, jangan putus asa. Karena dia saudaranya. Jangan diputuskan harapannya untuk bisa mendapatkan surganya Allah dan rahmatnya Allah tabaraka wa ta'ala.
Yang ketujuh, berterima kasih kepada lawan debat ketika berargumen Anda mengalahkannya. Anda memujinya ketika ia kembali kepada kebenaran. Sebaliknya, kalau dia yang kalah, dia memujinya, dia menerima kebaikan. Begitu pula kalau kita yang menang, kita debat, kita tampak kebenaran, kita katakan, Masya Allah, ilmu Anda, saya dapat istifadah. Mudah-mudahan yang saya dapatkan juga kebaikan bagimu. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah termasuk orang-orang yang memiliki ilmu, yang berbicara kebaikan. Demikian dipuji, jangan malah apa? Dijelekkan, direndahkan, dihinakan, disebarkan, padahal beritanya belum tentu benar. Pasti orang yang seperti itu ahlul bid'ah, atau punya sifat-sifat bibit-bibit untuk berbuat apa? Kebid'ahan. Karena dia nggak suka orang lain baik. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedelapan, menutup pintu debat jika Anda melihat lawan debat keras kepala. Ini tadi sudah saya sampaikan. Mencari-cari kesalahan, berputar-putar, bulat-bulat, cukup tinggalkan. Nggak ada manfaatnya. Kalau orang itu tertarik dengan kebenaran, bicarakan terus. Syekh Albani pernah berdebat dengan seorang pemuda takfiri dari mulai ba'da isya sampai subuh. Besok malamnya diulang lagi sampai subuh. Besok malamnya lagi diulang lagi sampai subuh. 3 malam berturut-turut. Tetapi di sana kata Syekh Ali Hasan, hafizahullah taala, anak ini menginginkan apa? Kebaikan dan ada hikmah besar. Boleh? Sebaliknya Syekh Albani pernah didebat tentang masalah apa? Jari bergerak-gerak. Tapi pada pemuda yang mendebatnya itu ingin mencari kesalahan. Begitu orang itu selesai bicara, Syekh Albani langsung berpaling. Ayah, siapa lagi yang mau tanya? Dibiarkan aja. Faham ya, Fan? Dia tanya, intinya mendebat, sudah lama ngomong, udah selesai ngomongnya. Syekh Albani berkata, ayah, antum mungkin mau tanya? Antum mungkin mau tanya? Maksudnya diapakan? Diabaikan. Nggak ada manfaatnya. Bagaimana yang saya terangkan pada pertemuan kemarin. Sebab kalau itu dilayani, itu hanya semakin menambah apa? Dosa bagi anak itu. Orang itu, pemuda itu, dia akan mendebat dan mengecilkan ulama. Dia merasa pintar, dia menolak kebenaran, dan seterusnya dan seterusnya. Faham tuh? Yang kesembilan, tidak boleh berdebat dengan ahlul bid'ah kecuali bagi orang yang memiliki ilmu, alim, dan memang dibutuhkan dalam kondisi darurat, dan tetap mempertimbangkan maslahat dan mafsadat yang akan terjadi. Akhi, kadang-kadang kebenaran itu kalah dalam debat karena kurang pandai bicara oleh ahlul bid'ah. Itu terjadi. Tapi kebenaran tidak akan berubah. Nah, dalam situasi seperti ini ahlul haq terkadang tidak perlu melayani debat. Kita tahu Asy'ariyah itu sudah sesat, tapi bisa jadi seorang ahlus sunnah berdebat dengan Asy'ariyah yang pandai bicara di depan khalayak ramai, orang yang berada pada ahlus sunnah ini tidak didengar pembicaranya. Dan itu terjadi. Saya pernah menjumpai yang seperti ini. Ada seorang berdebat dengan Ahmadiyah di lingkungan Ahmadiyah. Dia punya ilmu, tapi setiap dia mau bicara disorakin, mau nyampaikan dalil disorakin, akhirnya kalah bicara. Setiap lawannya bicara dipuji-puji, turun hatinya, akhirnya kalah debat. Padahal kebenarannya tidak berubah. Faham ya, alhamdulillah. Nah, kalau seperti ini jangan berdebat. Saya sudah sampaikan kepada antum kemarin pada pertemuan sebelumnya, para ulama kita, Imam Ad-Dabi misalnya berkata, al-qulubu dha'ifah wasyubahu khattafah. Hati itu lemah, sedangkan syubhat tahu syubhat ikhwan? Itu seperti sesuatu yang menyambar, cepat. Antum yakin benar, begitu berhadapan dapat syubhat, rontok semua dalilnya antum itu. Karena enggak pandai apa? Berdebat. Makanya jangan berdebat dengan ahlul bid'ah. Kalau kita tahu ini orang ahlul bid'ah, mendakwakan kebid'ahan, bangga dengan kebid'ahannya, ngajak debat, udah tinggalkan. Dia mau mengatakan kita pengecut, biarkan saja, enggak akan memudaratkan kita. Sebagaimana Nabi mengatakan, la tazalu ta'ifatum min ummati dhahirina 'alal haqqi la yadurru man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dzalik. Atau kama qala alaihi wasallam. Akan senantiasa ada serombongan manusia dari kalangan umatku, dia menang, tegak di atas kebenaran, tidak peduli dan tidak memudaratkan mereka, orang yang menyakitinya, orang yang menyelisihinya, mereka tetap seperti itu sampai datang keputusan Allah Ta'ala kepada mereka. Jadi akan bilang, biarin mau dituduh apa saja, karena agama itu untuk kita. Kita ini mau selamat, bukan mau ngikuti siapa?
setiap omongan orang. Kalau kita sedikit-sedikit debat, lihat, orang yang suka berdebat itu mudabdab. Kalau dia nggak punya ilmu, dia kan mudabdab. Tahu mudabdab? Apa mudabdab? Pelintat, pelintut. Bahasa kita itu demikian. Nggak punya kekhusyuan dalam hatinya. Bingung terus. Nah kalau kita ketemu ahlul bidah kita debat, sementara kita masih ilmunya aja juz amma belum hafal, usulus salasa nggak selesai, sudah bubar, baru iklam rahimakallah 2 hari pertemuan, nggak datang lagi. Tiba-tiba kita berjumpa, debat terbuka, masya Allah. Di mana ilmunya mau debat terbuka? Yang didebat ahlul bid'ah, bahasa Arabnya hebat, sastra Arabnya komlut misalnya. Jadi tape nanti kita. Faham alhamdulillah? Nah, maka kita katakan dalam masalah ini jangan ikuti hawa nafsu kita, karena berdebat itu juga bagian dari dorongan hawa nafsu seseorang. Mudah-mudahan bermanfaat alhamdulillah. Yang sedikit ini kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Sudah masuk isya belum Abu Laila? Belum. Pertanyaan yang kemarin, apa bedanya munadharah? Apa bedanya khiwar? Apa bedanya jidal? Jidal itu biasanya diidentikan dengan sesuatu yang bersifat pertengkaran. Sedangkan khiwar itu nasihat secara khusus antara orang dengan orang. Sedangkan munadharah mengadu 2 buah dalil yang dipegangi oleh 2 orang. Diskusi secara umum. Itu gambaran singkatnya ya dari pertanyaan seseorang. Jidal itu biasanya identik dengan pertengkaran. Sedangkan apa? Hiwar, pembicaraan nasihat. Munaqashah dan munadharah itu adu dalil sesuai dengan yang mereka fahami, diskusi yang kita kenal. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Bolehkah kita pada waktu mau nadhar kita lihat profilnya si akhwat? Contoh melihat fotonya. Dan juga jika tidak cocok kita tidak melanjutkan nadornya. Nah, sebelum saya jawab, saya ingatkan, kalau mau nador luruskan dulu niatnya. Jangan niatnya nonton foto. Kalau mau nador jangan gitu, karena ada sebagian orang setiap disodori akhwat, udah Ustaz, nador nggak jadi Ustaz. Datang lagi sodori akhwat, nador nggak jadi Ustaz. Sampai 10 kali nggak jadi, ditanya, yang antum cari apa? Kecocokan Ustaz. Ya sampai kiamat nggak cocok kalau ikut hawa nafsunya. Alhamdulillah, ini hawa nafsu, maka nggak boleh. Nah, saya ingatkan, boleh nggak kita lihat profilnya? Di sini para ulama memang ada khilaf. Yang sunnah itu langsung lihat saja. Kecuali ada sesuatu yang nggak memungkinkan. Calon wa'a, si akhwat yang mau dinador itu mungkin tinggalnya di atas gunung. Jauh, antum nggak bisa tempuh, terpaksa harus menggunakan apa? Foto, ya boleh. Tapi kalau sama-sama misalnya antum di Balikpapan, tetangga sebelah lagi, nggak perlu pakai apa? Foto ya alhamdulillah. Makanya nggak boleh ya, karena foto itu juga masih diperdebatkan oleh para ulama. Datang langsung, lihat. Kalau nggak cocok ya sudah. Dengan catatan tadi apa? Niatnya untuk apa? Niatnya untuk menikahi. Oke? Nah, bagaimana nador yang baik? Datang langsung ke orang tuanya, datangi, Pak, saya kepingin nikah dengan anak bapak, tapi lihat dulu, begitu. Kalau bapaknya menerima, Anda melihat, jadi. Kalau enggak boleh antum sembunyi-sembunyi. Maksudnya nyuruh orang, suruh begini-begini, enggak boleh. Kecuali ada maslahat yang besar, seperti sebagian sahabat diperintahkan Nabi melihat dari balik pohon kurma. Wanita-wanita yang berkumpul ternyata ada yang wajahnya kemerah-merahan. Lalu kata sahabat ini kepada Nabi, saya suka dan nikahkan saya dengannya. Maka Nabi menikahkannya. Itu kondisi yang tertentu ya. Wallahu a'lam bishawab. Pada saat acara di stasiun TV swasta tahun 2012, seorang ustadz yang bernama Quraisy Shihab mengatakan bahwa jilbab tidak wajib. Yang penting sopan, seperti putrinya. Di sini disebut namanya Najwa. Pertanyaannya, bagaimana menghadapi ustadz yang seperti ini? Matikan TV-nya.
Matikan TV-nya. Jangan ditonton. Kan ini jelas menyelisih apa? Syariat. Ustaz, apakah kita perlu mendebatnya? Jangan. Antum enggak cukup ilmu untuk mendebat siapa? Quraisy. Ini orang punya ilmu. Dia nulis sebuah buku lah. Kita ini seperti tadi yang saya sebutkan, sudah jangan didengarkan ceramahnya. Kalau dia mengatakan jilbab tidak wajib, itu jelas ucapan orang yang ngelindur. Jadi jangan didengarkan lagi. Ayat jelas menjelaskan wajibnya apa? Jilbab. Istri-istri Nabi memakai jilbab. Wanita kafir saja mengakui berjilbab itu mendatangkan kemuliaan, keselamatan. Dan banyak wanita-wanita dari Jerman, wanita-wanita kafir itu mengakui jilbab itu menyelamatkan jiwa mereka, kemuliaan mereka. Ini kok tiba-tiba mengatakan bahwa jilbab tidak apa? Kalau dia berkata yang penting apa? Sopan. Saya mau tanya, batasan sopan itu apa? Kalau misalnya ada orang berkata yang penting sopan, kita akan tanya batasan sopan bagaimana? Pasti nggak bisa memberikan batasan. Kalau jilbab jelas batasannya, bagian mana yang harus ditutup, kepada siapa boleh terbuka, kan begitu. Kalau sopan santun itu nggak ada batasannya. Tanya kepada mereka sopan santunnya itu yang bagaimana? Sopan menurut orang Jawa beda loh ikhwan. Sopan menurut orang Amerika. Orang Amerika itu pakai bikini sopan. Orang Jawa pakai kemben, tahu kemben? Yang segini itu. Boleh? Nah, orang Irian Jaya nggak pakai apa-apa sopan sama mereka. Maka nggak ada batasannya kalau begitu. Maka ini ucapan yang rancu. Jadi tadi sebenarnya itu apa? Matikan apa? TV-nya, ganti channelnya Rojak TV. Insyaallah. Barakallahu insyaallah ya. Nah, pernyataan salah satu ketua MUI Amir Syihab menyatakan Syiah di Indonesia tidak dilarang. Ini juga sama. Ini orang yang ucapannya nggak boleh didengarkan kalau seperti ini. Syiah itu jelas. Para ulama mengatakan dia apa? Sesat. Kalau ada orang berkata Syiah itu baik-baik saja, ya mungkin dia sudah kena syubhatnya Syiah. Ya, maka tidak usah didengarkan. Mohon nasihatnya untuk ummahat untuk memperhatikan adab-adab dalam bermajelis, karena terkadang ummahat bermajelis juga di balik hijab. Oh, ini majelis dalam majelis namanya. Ustadznya bicara, ibu-ibu juga apa? Bicara. Nasihat buat ibu-ibu, nggak boleh ya. Nggak boleh bermajelis sendiri. Apalagi kalau ayat Quran dibacakan, hadis-hadis Nabi disampaikan, ucapan para ulama diperdengarkan. Ini majelis yang agung. Maka ibu-ibu nggak boleh bicara sendiri, ngobrol sendiri. Kan itu bisa mendatangkan matinya hati. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru amma undiru mu'ridun. Dan adapun orang-orang yang selalu ingkar itu ketika diperingatkan tentang sesuatu mereka berpaling. Salah satu makna berpaling, dia tidak memperhatikan. Diberitahu kebenaran, dia ngobrol sendiri, itu termasuk berpaling. Maka enggak boleh. Adapun etika bermajelis lain waktu kita akan luaskan. Sudah masuk salat Isya. Mohon maaf apabila ada salahnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.